high school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul mengenai sistem koordinasi pada tumbuhan. Nah, di materi ini terdapat 4 subbagian yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai sistem koordinasi, yang kedua mengenai tentang hormon tumbuhan, yang ketiga mengenai tentang pergerakan tumbuhan, dan yang keempat dan yang terakhir mengenai tentang pembungaan. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah kita harus tahu dulu apa itu sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi itu adalah suatu sistem yang terdapat di dalam makhluk hidup yang berfungsi untuk mengatur respon atau reaksi secara aktif terhadap suatu stimulus atau rangsangan yang terjadi pada perubahan-perubahan tertentu di sekitar lingkungan. Nah, dari definisi ini kita bisa tahu bagaimana cara membedakan benda hidup dan benda tak hidup atau biasa disebut dengan benda mati. Nah, jika itu benda hidup, maka ia akan mampu merespon secara aktif atau secara cepat tentang mengenai rangsangan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya bisa kita lihat pada Mimosa pundica atau biasa dikenal dengan putri malu. Putri malu ini masuk salah satu sistem koordinasi tumbuhan karena tumbuhan putri malu ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang secara cepat menerima rangsangan dan sangat aktif menerima rangsangan yang terjadi di sekitarnya. Saya akan menjelaskan mengenai hormon tumbuhan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya hormon tersebut. Hormon berasal dari salah satu kosakata bahasa Yunani yaitu bahasa Gerika, yakni hormein, yang berarti menggerakkan. Ada pula yang mendefinisikan hormon sebagai chemical messenger atau pembawa pesan kimia. Sedangkan hormon tumbuhan dapat didefinisikan sebagai senyawa organik bukan nutrisi yang aktif dalam jumlah kecil yang disintesiskan pada bagian tertentu dari tumbuhan dan pada umumnya diangkut ke bagian lainnya, di mana zat tersebut menimbulkan tanggapan secara biokimia, fisiologis maupun morfologis. Hormon tumbuhan dapat diproduksi baik di dalam maupun di luar tumbuhan. Jika di luar tumbuhan disebut dengan hormon sintesis. Menurut Johannes van Overbeek pada tahun 1950, hormon tumbuhan didefinisikan sebagai senyawa organik yang mengatur proses fisiologis tanaman, yang terlepas dari apakah senyawa tersebut terbentuk secara alami ataupun sintesis, merangsang atau menghambat, aktivator lokal, ataupun zat yang bertindak pada jarak dari mereka terbentuk. Dalam beberapa kajian, hormon tumbuhan diistilahkan sebagai yang pertama fitohormon, yang kedua zat pengatur tumbuh atau plant growth regulator, dan yang terakhir yaitu inhibitor atau penghambat. Adapun klasifikasi dari hormon-hormon tumbuhan yaitu yang pertama hormon auksin, yang kedua hormon sitokinin, yang ketiga hormon giberelin, yang keempat hormon etilen, yang kelima asam absitat, yang keenam asam tromailin, dan yang ketujuh yaitu kalin. Yang pertama yaitu hormon auksin. Hormon auksin merupakan sekelompok senyawa kimia yang memiliki fungsi utama dalam mendorong proses pemanjangan kuncup yang sedang berkembang. Adapun fungsi lain dari hormon auksin, yang pertama, memacu proses pemanjangan sel atau pertumbuhan. Yang kedua, menghambat pembentukan tunas lateral sehingga mengakibatkan terjadinya dominansi apikal. Yang ketiga, menghambat terontoknya buah dan merangsang pengguguran daun yang disebut dengan absisi. Yang keempat, membantu proses pembentukan buah tanpa biji atau partenokapri, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Adapun faktor perhambat dari hormon auksin ini yaitu yang pertama, cahaya, yang kedua, gaya berat, dan yang terakhir, kadar konsentrasi dari auksin itu sendiri. Yang kedua yaitu hormon sitokinin. Hormon sitokinin merupakan zat pengatur tumbuh atau plant growth regulator yang mendorong pembelahan yang disebut dengan sitokinesis. Adapun fungsi dari hormon sitokinin ini yaitu yang pertama, efek anti penuaan. Yang kedua, memacu pembesaran sel pada kotiledon. Yang ketiga,
memacu perkembangan kloroplas dan sintesis klorofil, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari sitokinin ini. Adapun faktor penghambatnya yaitu yang pertama, protein pengikat, dan yang kedua yaitu kondisi fisiologis. Yang ketiga yaitu hormon giberelin. Hormon giberelin merupakan hormon yang termasuk dalam golongan senyawa diterpenoid tetrasiklik. Menurut Campbell tahun 2005, hormon giberelin merupakan hormon yang mempercepat perkecambahan biji, tunas kuncup, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, merangsang pembungaan, perkembangan buah, dan mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Adapun fungsi dari hormon giberelin ini yaitu yang pertama, meningkatkan tinggi tanaman. Yang kedua, mengundurkan pematangan dan pemasakan buah. Yang ketiga, memecah dormansi, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari hormon giberelin ini. Adapun faktor-faktor penghambat dari hormon giberelin ini yaitu yang pertama, konsentrasi giberelin, dan yang kedua, faktor-faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, hormon etilen. Hormon etilen merupakan senyawa hasil dari reaksi pembentukan tidak sempurna dari senyawa-senyawa yang memiliki banyak ikatan karbon, seperti gas alam, batu bara, maupun minyak bumi. Adapun fungsi dari hormon etilen, yang pertama, merangsang proses pematangan buah. Yang kedua, menjadi inhibitor atau penghambat bagi proses pemanjangan akar dan batang pada beberapa spesies tumbuhan seperti padi. Yang ketiga, mendukung terbentuknya akar adventif dan bulu-bulu akar. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari hormon etilen. Adapun faktor penghambatnya yang pertama, interaksi dengan hormon lain. Yang kedua, pembentukan senyawa kompleks dengan metaloenzim. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan, baik dari segi suhu maupun kadar oksigen dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu asam absitat. Asam absitat merupakan hormon yang kerjanya menghambat pertumbuhan dan bersifat antagonis terhadap hormon-hormon lain seperti auksin dan giberelin. Adapun fungsi dari asam absitat ini yang pertama, berfungsi pada proses pengguguran atau absisi. Yang kedua, memengaruhi perkembangan embrio pada biji. Dan yang ketiga, regulasi stomata. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari asam absitat ini. Yang keenam, asam tromalin. Asam tromalin merupakan gabungan dari beberapa hormon, yaitu giberelin, sitokinin, auksin, dan asam absitat. Adapun fungsinya yaitu meregenerasi sel jika terjadi kerusakan pada jaringan tumbuhan. Yang ketujuh, kalin. Kalin terbagi menjadi 4, yaitu kaulokalin, rizokalin, filokalin, dan antokalin. Kaulokalin berfungsi dalam proses pembentukan batang yang merangsang proses pembentukan batang. Yang kedua yaitu rizokalin, yaitu hormon yang berfungsi merangsang pembentukan akar. Yang ketiga, filokalin, yaitu hormon yang berfungsi dalam merangsang pembentukan daun. Dan yang terakhir yaitu antokalin, yaitu hormon yang berfungsi dalam merangsang pembentukan bunga. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pergerakan pada tumbuhan. Yang pertama, pergerakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu pergerakan secara endonom dan pergerakan secara eksionom. Pergerakan secara endonom adalah pergerakan yang terjadi akibat adanya rangsangan dari dalam diri tumbuhan itu sendiri. Sedangkan pergerakan eksionom itu terjadi diakibatkan adanya rangsangan dari luar tumbuhan itu. Gerak yang endonom akan kita bahas. Gerak endonom ini contohnya adalah gerak agroskopis pada spora tumbuhan paku. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi bahwa jika terjadi rangsangan dari dalam, maka suatu pergerakan pada tumbuhan akan terjadi. Dan itu menyebabkan gerak endonom. Nah, gerak agroskopis ini terjadi akibat adanya perubahan kandungan air dalam spora tumbuhan paku yang menyebabkan nantinya spora-spora pada tumbuhan paku ini akan terbuka. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak eksionom. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, gerak eksionom ini hanya akan terjadi bila terjadi rangsangan dari luar. Gerak eksionom memiliki 3 macam. Yang pertama
adalah gerak tropisme. Yang kedua adalah gerak nasti. Dan yang ketiga adalah gerak taksis. Macam gerak pertama dari eksionom yang akan kita bahas adalah gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Seperti tumbuhan akan bergerak mengarah kepada matahari atau tumbuhan akan bergerak kepada arah gravitasi bumi. Nah, gerak tropisme ini terbagi lagi menjadi beberapa gerak seperti fototropisme, geotropisme, tigmotropisme, dan lain-lainnya. Nah, kita akan membahas mengenai macam-macam gerak tropisme ini. Gerak tropisme pertama yang akan kita bahas adalah fototropisme. Sesuai dari namanya, yaitu foto berarti cahaya. Otomatis gerak ini terjadi akibat adanya rangsangan cahaya matahari ataupun cahaya lainnya. Contohnya, ketika cahaya datang, maka batang pada tumbuhan akan mengikuti arah datangnya cahaya tersebut. Gerak kedua adalah geotropisme. Gerak ini disebabkan oleh adanya rangsangan berupa gravitasi bumi. Nah, contohnya ini tanah, kemudian ada akar. Nah, akar ini akan selalu bergerak ke arah bawah mengikuti gravitasi bumi. Gerak ketiga adalah tigmotropisme. Tigmotropisme ini adalah gerak yang disebabkan oleh sentuhan. Contohnya, batang pada tumbuhan markisa itu akan melilit sesuai dengan arah lilitan yang telah diberikan pada tumbuhan tersebut. Gerak yang keempat adalah gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme ini disebabkan oleh air. Nah, dimanapun air berada, maka akar tersebut akan bergerak sesuai dengan arah air, sesuai dengan di mana air itu berada. Gerak yang ketiga adalah gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme ini disebabkan oleh kemo atau bahan-bahan kimia. Jadi, contohnya, akar tanaman akan bergerak kemanapun atau ke arah di mana pupuk itu ditaruh. Jadi, akar tanaman itu akan bergerak sesuai dengan arah pupuk. Begitu. Gerak eksionom yang kedua adalah gerak nasti. Berbeda dengan gerak tropisme yang berdasarkan arah rangsangannya, gerak nasti ini tidak dipengaruhi sama sekali oleh datangnya arah rangsangan. Nah, salah satunya adalah gerak niktinasti ataupun gerak fotonasti. Nah, kita akan membahasnya setelah ini. Gerak nasti yang pertama adalah gerak seismonasti atau tigmonasti. Nah, bergerak ini disebabkan oleh adanya rangsangan berupa sentuhan. Berbeda dengan tigmotropisme, gerak ini tidak akan bergerak sesuai dengan arah rangsangannya. Contohnya, ketika kita menyentuh daun pada tumbuhan putri malu, daun tersebut akan menguncup. Gerak yang kedua adalah termonasti, disebabkan oleh adanya perubahan suhu. Contohnya, ketika suhu naik, bunga tulip yang tadinya kuncup itu akan mekar. Gerak yang kedua adalah fotonasti. Ketika berbeda dengan fototropisme, yang contohnya ketika batang itu terkena sinar matahari, maka batang itu akan bergerak sesuai dengan arah sinar. Fototropisme tidak. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 sore ketika sore hari dan terkena dengan sinar matahari. Kemudian terdapat niktinasti. Niktinasti ini disebabkan oleh adanya rangsangan berupa suasana gelap. Contohnya adalah pada tumbuhan polong-polongan, mereka akan menguncupkan kulit mereka. Kemudian terdapat gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks ini terjadi di mana gabungan-gabungan dari beberapa gerak nasti akan berlaku. Contohnya adalah gerak pada buka dan tutupnya stomata. Gerak yang terakhir adalah gerak taksis. Gerak ini diakibatkan oleh arah datangnya oleh rangsangan dari luar dan akan bergerak sesuai dengan arah rangsangannya.
Tetapi seluruh tumbuhan akan melakukan usaha untuk bergerak. Contohnya adalah fototaksis. Fototaksis ini rangsangannya berupa cahaya. Nah, contohnya adalah euglena akan bergerak sesuai dengan arah rangsangan cahaya, tapi seluruh tumbuhannya. Nah, fototaksis ini dibagi dua, fototaksis positif dan fototaksis negatif. Fototaksis positif itu akan mengikuti arah datangnya cahaya. Mereka akan bergerak ke arah cahaya maksudnya. Sedangkan fototaksis negatif itu tumbuhan akan menjauhi arah cahaya. Nah, yang kedua adalah kemonasti, yang mana rangsangannya berupa zat kimia. Nah, contohnya adalah gerak sel spermatozoid menuju ovum. Pembungaan pada tumbuhan. Faktor pembungaan. Faktor pembungaan pada tumbuhan terbagi menjadi dua bagian, yang dimana faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri memiliki 4 kandungan: kandungan nitrogen, kandungan hormon, kandungan asam amino, dan kandungan karbohidrat. Sedangkan faktor eksternal memiliki 3 bagian, yaitu cakupan air, suhu, dan panjang hari. Proses pembungaan. Proses pembungaan sendiri terbagi menjadi 6 bagian tahapan proses, yang dimulai dari meristem vegetatif berubah menjadi meristem produktif, morfologi berubah menjadi kuncup, kuncup menuju antesis, dan penyempurnaan organ reproduksi sehingga bunga dapat terbuka dan mekar. Penyerbukan dan pembuahan serbuk sari ke bakal biji dan pembesaran bakal buah, dan penyempurnaan endosperma serta embrio. Fotoperiodisme. Fotoperiodisme merupakan respon tumbuhan yang diatur oleh panjangnya hari. Jenis-jenis tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan fotoperiodismenya. Fotoperiodisme terbagi menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan hari panjang. Tumbuhan hari panjang. Jenis tumbuhan yang dimana pembungaannya memerlukan periode pencahayaan yang panjang. Contohnya seperti lobak dan bayam. Yang kedua, tumbuhan harian pendek. Jenis tumbuhan yang dimana pembungaannya hanya memerlukan periode pencahayaan yang pendek, contohnya tembakau. Dan yang terakhir, tumbuhan netrak. Tumbuhan netrak jenis tumbuhan yang pembungaannya tidak memerlukan sama sekali pengaturan dari pencahayaan, contohnya yaitu tomat. We were a sonata.